Jangan salah ya, kita migas itu memang unik ya. Produksi kita tuh lebih rendah dari konsumsi kita. Tetapi kita tetap bisa ekspor. Tapi impornya nanti akan lebih besar. Pendekatan sederhana, umpamanya kita keluarga petani, kita nanam beras premium, projo lele. Ya kita mungkin malah menjual kan, tapi juga membeli untuk kebutuhan keluarga kita. Kira-kira begitu loh. Jadi menarik ini ya, kita sebagai negara dengan ekonomi yang cukup besar, punya produksi macam-macam, tetapi yang kita andalkan untuk ekspor itu hanya sedikit komoditas dan hanya sedikit kelompok komoditas. Sehingga itulah yang membuat kemampuan ekspor kita, lalu kemampuan kita menghasilkan devisa dan seterusnya, itu tidak cukup kuat sebagai sebuah negara. Kita fokusnya hanya Amerika dan Tiongkok. Nah, Jepang sama, kita Jepang juga termasuk yang banyak. Keempatnya mencapai separuh loh, bayangin. 4 negara itu separuh dari ekspor non-migas. Tidak masalah, yang penting bisa jual. Tetapi kalau kita menyangkut daya tahan, kalau kita bersoal dengan satu saja, itu kan masalah kita. Bisa bersoal, bisa dia lagi susah negaranya, lagi krisis misalnya. Ekspor Indonesia pada bulan April tahun 2024 diumumkan oleh BPS beberapa hari yang lalu mencapai 19,62 miliar dolar. Nilai ini turun cukup signifikan dibandingkan ekspor Maret 2024. Jadi turun sebanyak 12,97%. Nah, tetapi fluktuasi bulanan itu kadang terkait dengan aspek musimannya. Nah, kita coba lihat selama 4 bulan yang berjalan, dari Januari, Februari, Maret, April. Nah, secara kumulatif selama 4 bulan itu, nilai ekspor Indonesia itu mencapai 81,92 miliar dolar Amerika. Juga turun, tapi tidak seradikal penurunan April terhadap Maret. Turunnya 5,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jadi membandingkannya, periode Januari sampai April 2024 dibandingkan dengan periode Januari sampai dengan April 2023. Nah, khusus ekspor non-migas. Nah, Indonesia memang sejak 2 dekade terakhir ini selalu menggunakan analisis terhadap non-migas karena memang ekspor migas maupun nanti impor migas dan otomatis jadi neraca perdagangan, itu yang migas ini memiliki cara analisis sendiri untuk kasus ekonomi Indonesia. Jadi yang non-migas itu ekspornya mencapai 76,67 miliar bandingkan dengan 81,92. Jadi selisih sekitar berapa? 5 miliar dolar ya. Ini juga turun. Khusus ekspor non-migas ini turun 5,43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, perlu kita lihat penurunan nilai ekspor barang, seluruh barang maupun khusus non-migas ini melanjutkan kecenderungan penurunan tahun 2023 lalu. Nah, padahal pada tahun 2021 dan 2022, nilai ekspor itu naik signifikan. Sebelumnya, selama 10 tahun, 2011 sampai 2019, berfluktuasi. Kadang naik, kadang turun, secara tahunan. Mari kita lihat. Nah, ini pengumuman BPS, saya potongkan gambarnya. Ini total migas menurun 5,12 dari 86 menjadi 81,92. Kalau khusus non migas dari 81,7 menjadi 76,67, turun 5,43. Nah, khusus migas turun juga sedikit. Nah, ini kita melihat data ini dari publikasi BPS. Nah, tadi saya katakan bagaimana tren tahunannya ini sampai 2023. Jadi antara 2022 ke 2023 turunnya cukup signifikan ya, turun. Nah, yang 2024 dibandingkan 2023 tapi baru 4 bulan itu juga turun. Artinya ada tren turun. Sementara di tahun 2021 dan 2022 trennya tren naik. Nah, sebelumnya fluktuasi. Sebelumnya lagi nih trennya naik perlahan. Jadi ini untuk kita paham ya bahwa kondisi ekspor Indonesia pada tahun 2024 ini perlu dicermati. Tetapi pada saat bersamaan kita juga nanti harus mempelajari mengapa ini naiknya signifikan, mengapa ini turunnya signifikan. Nah, dalam kajian kita kali ini kita hanya ungkap selintas, salah satu sebabnya adalah memang karena harga. Jadi harga-harga beberapa komoditas ekspor Indonesia itu pada tahun 2021 dan 2022 cukup melesat. Nah, yang komoditas utama kita yang cukup diandalkan ke ekspor itu adalah batu bara, kemudian besi baja sama CPO ya, minyak sawit dan kawan-kawannya minyak sawit, macam itu turunannya. Nah, maka fluktuasi harga itu sangat berpengaruh.
Tentu ekspor tidak hanya itu, tapi ini datanya begitu. Bagaimana dengan khusus ekspor non-migas? Sama, trennya sama. Karena memang ekspor non-migas itu 92-93% dari total ekspor. Ya. Kan trennya sama. Dan pada tren 2024 juga turun. Nah, jadi secara sederhana ini ya harus diwaspadai sebagai situasi di satu sisi berkurangnya devisa yang masuk kan. Di sisi yang lain mungkin perlu diselidiki apakah semata-mata karena penurunan harga komoditas atau penurunan beberapa komoditas lain yang itu berarti terkait dengan dinamika perekonomian. Nah, lalu kalau migas, nah ini migas ekspornya. Jadi jangan salah ya, kita migas itu memang unik ya, produksi kita tuh lebih rendah dari konsumsi kita. Tetapi kita tetap bisa ekspor, tapi impornya nanti akan lebih besar. Jadi maksudnya karena dia jenisnya banyak, itu maka ada yang kita ekspor, ada yang kita impor. Kalau mungkin buat pendekatan sederhana, umpamanya kita keluarga petani, kita nanam beras premium, rojo lele, atau rojo lele ke atas lah. Ya kita mungkin malah menjual kan, tapi juga membeli untuk kebutuhan keluarga kita. Kira-kira begitu loh. Nah tentu agak sedikit rumit dan disinilah analisis yang lebih ahli ya dari orang yang spesialis tentang permigasan ini perlu menyelidiki apakah bisa ekspor migas dan impor migas kita ini diefisienkan ya nanti terkait dengan cadangan devisa. Itu satu info dulu terhadap ekspor. Nah, kemudian ekspor yang tadi nilainya cukup besar tadi, kalau dalam hitungan 4 bulan tadi sekitar 80 miliar dolar ya, itu oleh BPS diinformasikan terdiri dari 3 kelompok, 3 sektor. Itu biasa, tapi ini analisis ini biasanya tidak terlalu penting ya, cuma informatif saja. Ada kelompok yang disebut dengan pertambangan, itu turun. Nah, yang menyumbang paling banyak penurunannya menurut BPS, berarti benar bahwa ini ada faktor harga, adalah ekspor batu bara. Karena khusus ekspor pertambangan itu turunnya sampai 17,22%. Nah, kelompok hasil industri pengolahan 1,97% disumbang terutama oleh ekspor minyak kelapa sawit. Jadi kan kelompok 3 kelompok besar, lalu di dalam kelompok besar kan ada komoditas. Nanti ada pengelompokan lain, sub kelompok misalnya berdasarkan HS. HS itu pengelompokan untuk keperluan bea cukai. Biasanya kita pakai harmonized system HS, bukan hanya kita ya, seluruh dunia. Lalu ada SITC. Tapi yang penting buat belajar ekonomi, paham dulu bahwa dari 3 kelompok itu pertambangan dan industri pengolahan mengalami penurunan yang terhadap 4 bulan ini. Tetapi pertanian itu naik justru. Nanti apa yang naik dari pertanian? 6,90%. Nah, itu satu jenis pengelompokan. Tadi saya sudah katakan ada jenis pengelompokan yang lain disebut dengan HS 2 digit. HS 2 digit itu nomor ya, misalnya 87 apa, kemudian 21 apa. Jadi dari 0 sampai 99. Ada 10 golongan barang dari kira-kira 100 golongan barang itu, 2 digit kan 100 golongan, 99 golongan barang. Itu 10-nya utama buat Indonesia, mencapai 64,54%. Nah ini 10-10-nya ini secara total, secara agregat itu turun sekitar 10%, 9,92%. Jadi penurunan ekspor ini terutama memang disumbang oleh komoditas utama, bukan oleh komoditas non-utama. Ini dulu yang kita tangkap dari berita ini. Nah, ini namanya kelompok dari 10 macam itu ada yang disebut dengan berbagai produk kimia, kodenya HS38. Itu turun mencapai 15,11%. Lalu ada kelompok nikel dan barang daripadanya. Di nikel nih, dengan barang-barang terkait dengan nikel, itu namanya kode HS-nya 75. Turun juga. Lalu ada lemak dan minyak hewan nabati. Nah ini turun signifikan juga. Ini nanti kalau diusut, ya kan ada nikel dan barang daripadanya, kemudian lemak nih barangnya apa, nanti terkait dengan ini. Saling menguatkan ini. Nah secara komoditas, penurunan dialami oleh 3 komoditas utama, batu bara, besi baja, dan CPO dan turunannya. CPO dan turunannya masuk ke 15 ya toh, yang semacam itu batu bara nanti masuk ke HS berapa. Nah kalau kita gambar ini, nah ini yang 3 sektor tadi, ini bukan pertumbuhannya, tapi akibat pertumbuhan berubah porsinya. Jadi ini tahun lalu, ini tahun yang sekarang. Jadi pertambangan akibat penurunan tadi porsinya menurun. Tapi ini baru 4 bulan ya, setahun nanti dia bisa berubah lagi.
Nah, ini jadi kalau yang ini sebenarnya lebih informatif saja, nggak terlalu layak dianalisis ya. Nah, yang perlu dianalisis HS-nya dan komoditasnya. Nah, ini kalau HS-nya ini komoditas, ini HS. Sayangnya untuk komoditas, informasi Januari sampai April belum dipublikasi lengkap. Nah, sehingga saya cantumkan publikasi 2023 dan 2022. Dipublikasi untuk kondisi 2023, otomatis ada data 2022-nya. Nah, ini HS. Kalau HS-nya ada sebetulnya yang April. Ini kan HS-nya ada. Ini 10 macam dari HS 2 digit, kelompok 2 digit. Nah, ini yang utama. Totalnya mereka tadi saya sudah katakan 64,54%. Porsi paling banyak ini bahan bakar mineral, lalu besi dan baja, lemak dan minyak hewan nabati. Ya, ini berarti termasuk CPO ya di situ ya. Nah, yang menarik ini angkanya. Ini pertumbuhannya. C2C berarti Januari April terhadap 24 terhadap Januari April 2023. Nah, tapi kita perlu lihat dalam beberapa ini ada yang naik ya. Salah satu yang naik biji logam, terak dan abu itu naik. Nah, tapi sayangnya ini kan informasi nilai. Jadi kalau kita pembelajar ekonomi mau studi yang lebih dalam terhadap masing-masing ini, kita harus juga studi volume. Karena berarti kenaikan ini apakah karena kenaikan produksi, volume kan? Apakah dia karena kenaikan harga? Tapi ini kita mengasesmen secara umum dulu. Fenomenanya begitu. Nah, tadi sudah saya katakan, dari masing-masing HS ini kan terdiri dari beberapa komoditas. Jadi saya ulangi secara sederhana, ini nilai total barang non-migas. Barang dulu terdiri dari migas dan non-migas. Non-migas itu diklasifikasikan atas dasar bea cukai HS 2 digit. Sebenarnya ada klasifikasi lain, SITC namanya. Nah, dari HS 2 digit ini berarti satu kelompok terdiri dari puluhan barang juga kan. Lalu ada komoditas. Nah, gitu. Informasi yang diberikan BPS tingkat update-nya tidak sama. Sudah saya katakan tadi yang kelompok HS sudah dikasih update sampai April. Khusus yang komoditas belum. Ada sih perubahan sedikit. Maka kita lihat dari data tahun lalu. Nih, urutannya batu bara, besi baja, minyak kelapa sawit, biji tembaga, lignit, nah, ada nikel. Tapi jangan lupa, ini adalah data 2023 ya. Nah, kita ngelihat begitu. Nah, maka kita bisa melakukan analisis semacam ini. Saya ulangi sekali lagi, sayangnya kita belum punya data yang April ya. Bukan belum punya, sebenarnya kalau kita cari-cari bisa, tapi nanti data 4 bulan tidak cukup signifikan untuk melihat. Lihat, batu bara yang biru, dia naik 21, 22, lalu turun. Nah, maka memang porsinya kan besar ini. Berapa tadi kalau kita lihat tadi? 14% dari total ekspor non-migas. Jadi kalau dia naik turun kan akan mempengaruhi nilai total ekspor non-migas. Begitu juga dengan besi baja cukup besar. Minyak kelapa sawit juga bertiga aja tuh sudah 40 berapa itu? Sudah 35 ya. Jadi mereka itu sangat besar. Nah, maka trennya mereka ini mempengaruhi total. Ya, ini kembali tadi, meskipun kita belum punya info yang Januari April, ini jelas penyebabnya. Karena itu kita pembelajar ekonomi ya harus mendiskon pernyataan otoritas, ekspor kita surplus meningkat. Nanti dulu ekspornya meningkat karena apa? Gitu loh. Meningkat karena batu bara, besi baja, minyak kelapa. Nanti ada beberapa komoditas lain tambahan. Seperti yang tadi di daftar 10 komoditas tadi. Nah, itu karena produksinya apa? Kan harganya. Nah, ternyata produksinya meningkatnya ya biasa aja. Tapi kan harganya banyak. Nah, itu kan tidak layak sebagai kinerja, sebagai klaim kinerja perekonomian. Begitu loh maksudnya. Didiskon lah kurang-kurangnya. Dari sisi nilai total, kemudian kelompok 3 sektor, kemudian HS 2 digit, kemudian contoh beberapa komoditas. Nah, lalu kita juga melihat ekspor itu dalam hal sebaran negara tujuan. Nah, tadi info yang awal tadi dari sisi komoditas dan kelompok HS 2 digit sebenarnya saya tadi belum mengatakan, itu menandakan Indonesia ini ragam andalan ekspornya itu kecil. Jadi menarik ini ya, kita sebagai negara dengan ekonomi yang cukup besar, punya produksi macam-macam, tetapi yang kita andalkan untuk ekspor itu hanya sedikit komoditas dan hanya sedikit kelompok komoditas. Sebagai andalan loh ya, diekspor. Tapi sehingga itulah yang membuat kemampuan ekspor kita, lalu kemampuan kita menghasilkan devisa dan seterusnya, itu tidak cukup kuat sebagai sebuah negara.
Nah, ditambah ada informasi lain, kita ekspor tuh kemana saja sih? Nah, ternyata ekspor terbesar kita menurut Januari sampai April, menurut waktu Januari sampai April 2024 itu ke Tiongkok. Cina ya, karena Tiongkok istilah resmi BPS itu Tiongkok. Kita boleh saja bilang Cina sebagai belajar ekonomi. Itu nilainya 23% dari total impor. Dari total sekitar berapa tadi, 80-an tadi ya. Nah, disusul ke Amerika 10,40%, lalu India. Nah, ini yang kita publik kurang banyak bicara gitu, selalu ngomong Cina, Amerika. Sebenarnya India itu hampir sama angkanya, bahkan di waktu di bulan-bulan tertentu bisa melampaui ke Amerika. Jadi kita itu, India itu sangat penting buat kita sebagai tujuan jualan ya. Karena itu ya mungkin kita harus lebih menghormati budaya India lah ya. Tetapi maksudnya secara kebijakan ekonomi mesti harus dipikirin hubungan perdagangan yang lebih. Dan ini di India sudah mulai ada sedikit protes ya. Kenapa kalau dengan Indonesia dia lebih banyak membeli daripada menjual? Kita fokusnya hanya Amerika dan Tiongkok. Nah, Jepang sama, kita Jepang juga termasuk yang banyak. Nah, keempatnya mencapai separuh loh, bayangin. 4 negara itu separuh dari ekspor non-migas. Nah, ya tidak masalah, yang penting bisa jual. Tetapi kalau kita menyangkut daya tahan, kalau kita bersoal dengan satu saja, itu kan masalah kita. Bisa bersoal, bisa dia lagi susah negaranya, lagi krisis misalnya. India itu juga bisa kan, baik politik atau ekonomi. Cina ketika dia tumbuh 2 digit, wah kita ekspor oke ke sana. Tapi ketika dia melandai, kita turun. Nah, kalau dia tidak naik-naik, ya kita bermasalah. Nah, Amerika juga sama, Jepang juga. Dan India ini yang kita jarang mempelajari ya, kurang terpublikasi bagaimana kaitannya. Nah, lalu kalau ditambah 9 negara lain, selain 4 itu disebut 13 negara tujuan utama. Ini biasa dalam publikasi BPS, dalam publikasi Bank Indonesia, itu totalnya mencapai sekitar 71,97, berarti 72% ya. Maka saya izinkan saya menyimpulkan berdasarkan kelompok barang, berdasarkan kelompok HS 2 digit, berdasarkan komoditas. Berdasarkan itu artinya dinamika harga dan pasaran dunianya maupun kemampuan kita menjual, ditambah dengan tujuan-tujuan ekspor kita, negara-negara tersebut, maka saya memperkirakan nilai ekspor keseluruhan 2024 ini tidak akan melampaui nilai di tahun 2023, mungkin sedikit di bawahnya. Tahun 2023 242,78. Mungkin di tahun 2024 yang berjalan ini di 235 sampai 240 dugaan saya. Nah, khusus non-migas, ini khusus non-migas ya, begitu juga dengan keseluruhan ekspor. Ya, itu soal jangka pendek kita, jangka menengah dan panjang kita, kinerja ekspor kita ini ibaratnya tidak memiliki fondamen yang cukup kuat. Kalau kuat itu terdiri dari beberapa produk andalan, komoditas andalan, tetapi juga memiliki sebaran negara tujuan yang lebih banyak dan lebih merata. Ini sudah disadari lama, tapi dalam prakteknya tidak mengalami perubahan yang berarti selama 10-20 tahun terakhir ini.